Alhamdulillah ala ni'amihi dhahirah wal batinah qadiman wa hadithan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul awabin hinna tarmadul bisal al-hadis. Hadirin wa iman, bapak-bapak, ibu-ibu serta para mujahid ilmu generasi baru, terkhusus para sesepuh dan senior jam'iyah, bapak ibu yang dirahmati Allah, materi kajian merespon pertanyaan dari umat yang diajukan melalui pimpinan cabang Persisi Sukmajaya tentang awal dan akhir waktu duha. Sekaligus ini merupakan ikhtiar sosialisasi keputusan Dewan Hizbah yang telah menjadi keputusan jam'iyah berkenaan dengan awal dan waktu sholat duha. Nah, di Persatuan Islam Bapak Ibu, pembahasan soal waktu duha sejatinya telah dibahas oleh Dewan Hizbah di dalam buku Risalah Sholat. Ini buku Risalah Sholat Bapak Ibu, ini terbitan ke-12 karena telah diterbitkan sejak tahun 2000. Yang saya yakin berarti kan ini usia perjalanan buku ini sudah 26 tahun. Dan saya yakin karena buku ini tidak lebih dari 300 halaman, apalah artinya buku 300 halaman bagi orang Depok. Nah, nanti kalau menggunakan terbitan ini di halaman 214 buku Risalah Dewan Hizbah ada pembahasan tentang waktu. Nah, namun pembahasannya dianggap sangat ringkas sehingga perlu dibahas secara detail. Maka Dewan Hizbah mengadakan sidang yang membahas khusus kupas tuntas waktu duha awal dan akhir, yaitu kurang lebih di tanggal 23 Jumadil Ula 1437 Hijriah yang bertepatan dengan 3 Maret tahun 2016 di pesantren Persis 34 Cibegol melalui sidang terbatas. Maka di dalam sidang itu Dewan Hizbah menetapkan istinbat atau keputusan. Pertama, waktu duha dinyatakan masuk setelah terbit matahari. Selangi Bapak Ibu, waktu duha dinyatakan masuk setelah terbit matahari. Yang kedua, setelah terbit matahari dipahami bila piringan matahari yang paling bawah telah menyentuh ufuk, yakni 15 menit setelah syuruk atau isyraq. Nah, dalam prakteknya Bapak Ibu, di Almanak Persis dulu kenapa di jadwal sholat ada waktu syuruk? Nah, waktu syuruk itu waktu terbit matahari. Nah, di almanak yang sekarang, Almanak Persis yang terbaru Bu, di 1448 Hijriah istilah syuruknya diganti dengan akhir subuh. Jadi kalau nanti Bapak Ibu lihat lagi Almanak Persis, ada jadwal sholat waktu subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Dulu bahasanya waktu syuruk, isyraq. Sekarang bahasanya akhir subuh. Berarti berdasarkan keputusan Dewan Hizbah, awal waktu duha 15 menit setelah terbit matahari. Kalau kita hitung misalkan untuk 18 sampai 20 Juli itu, ya nanti cek kembali di almanak, akhir subuh itu pukul 6 misalkan lebih 1.
Nah, maka kapan waktu duha dimulai? 15 menit setelah itu. Berarti pukul 6 lebih 16. Itulah awal waktu duha. Jadi 15 menit setelah waktu syuruk, 15 menit setelah terbit matahari. Kapan terbit matahari, maka tiap hari belum tentu sama gitu. Itulah kepentingan di jadwal sholat. Mohon maaf Bapak Ibu, karena umumnya kita menganggap jadwal sholat itu untuk sholat wajib saja. Kenapa di almanak Persis ada waktu syuruk? Kenapa di almanak Persis ada waktu akhir subuh? Berhubungan dengan pelaksanaan duha sebetulnya. Begitu Bu ya. Jadi 15 menit setelah terbit matahari. Kalau saya ambil jadwal 18 sampai tanggal 20 Juli gitu. Nah, waktu terbit matahari atau akhir subuh itu jam 6 lebih 1. Berarti 15 menit setelah itu, itulah awal duha. Berarti nanti tanggal 21, 22 lihat kembali syuruknya, isroknya jam berapa? Tambah 15 gitu. Paham Bapak Ibu? Nah, jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan waktu duha dinyatakan masuk setelah terbit matahari, maka 15 menit setelah itu, setelah syuruk. Maka tinggal dilihat di jadwal jam berapa terbit matahari atau akhir subuhnya. Maka boleh jadi per 3 hari itu berubah. Maka acuannya 15 menit setelah itu. Sudah ya? Yang ketiga, kata Dewan Hisbah, waktu afdol. Jadi yang tadi awal waktu 15 menit setelah terbit. Sementara waktu afdol sholat duha adalah saat anak unta kepanasan. Berapa diperkirakan secara astronomis? Jam 9 sampai jam 11. Itu namanya waktu afdol. Jadi waktu awalnya 15 menit setelah terbit, maka waktu afdoliyat sholat duha jam 9 sampai jam 11. Sedangkan waktu akhir sholat duha 5 menit sebelum zuhur. Saya ulangi, adapun akhir waktu duha 5 menit sebelum zuhur. Jika kita hitung tanggal 18 sampai 20 Juli misalkan nih, waktu duhurnya misalkan jam 11.58, maka akhir waktu duha dikurangi 5 menit. Berarti jam 11.53, itulah akhir waktu duha. Jadi kalau awalnya tambah 15 menit setelah waktu terbit, akhir waktu duha waktu zuhur, sementara untuk duha. Nah, kurang lebih itulah Bapak Ibu. Oke, menegaskan dan lebih merinci penjelasan di buku Risalah Sholat Dewan Hisbah yang diterbitkan di tahun 2000, dipertegas dalam keputusan di tahun 2016. Awal waktu afdol dan waktu akhir sholat duha. Cukup Bapak Ibu? Halo? Cukup jelas ya? Nah, kalau cukup jelas nggak akan saya terangkan. Begitu, karena jelas bisa jelaskan yang terjelaskan. Nah, untuk generasi muda Persatuan Islam, karena Dewan Hisbah tidak mengajarkan taklid, apa pertimbangan Dewan Hisbah menetapkan awal waktu 15 menit setelah terbit matahari, pertengahan atau afdoliyatnya jam 9 sampai jam 11, sementara akhir waktu duha 5 menit sebelum waktu zuhur. Maka Dewan Hisbah merumuskan keputusannya menggunakan metode istinbat yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis sahih,
sebagai sumber utama hukum Islam serta berijtihad terhadap masalah yang tidak memiliki nas atau keterangan tertulis secara eksplisit atau tersurat. Maka keputusan Dewan Hizbah ini didasarkan pada 3 pilar dalil utama. Pertama, dalil Quran. Dewan Hizbah merujuk pada 2 ayat Al-Quran. Pertama, surat An-Nisa ayat 103 yang tadi saya bacakan di awal, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Mengapa Dewan Hizbah berangkat dari ayat ini? Karena ayat ini menjadi pondasi bahwa setiap ibadah sholat memiliki ketentuan waktu yang jelas. Disebutnya ibadah muwaqqat. Apa bu? Ibadah muwaqqat atau miqat zamani, yaitu ibadah yang terikat waktu. Itulah kepentingan sekali lagi Dewan Hizbah saat membicarakan waktu sholat. An-Nisa ayat 103 inilah ayat pondasi ibadah muwaqqat. Sholat adalah ibadah yang terikat waktu atau memiliki miqat zamani, ketentuan waktu. Sementara ayat yang kedua, surat Al-Isra ayat 78, aqimis sholah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikan pula sholat subuh, dan seterusnya. Maka ayat ini digunakan sebagai kerangka umum tentang pembagian waktu-waktu sholat, yang nanti tanda alamnya karena zaman Nabi belum ada jam. Maka mengetahui kapan waktu sholat, kapan habis oleh tanda-tanda alam, fenomena langit. Oleh hadis nanti dirinci ayat pembagian waktu-waktu sholat. Itu dasarnya Dewan Hizbah menggunakan ayat yang kedua, Al-Isra 78, kerangka umum tentang pembagian waktu-waktu sholat. Kemudian pilar yang kedua yaitu dalil hadis nabawi. Banyak hadis yang bisa dipakai pijakan. Paling tidak 3 riwayat yang menjadi dalil hubungan waktu sholat duha. Misalnya hadis riwayat Abu Daud dari Amr bin Abasah As-Sulami yang memuat penjelasan tentang waktu-waktu terlarang dan waktu-waktu yang disunahkan untuk sholat. Misalnya di situ Nabi menyebutkan zaupul lail al-akhir fasolli ma syi'ta, sepertiga malam akhir. Itu adalah waktu yang afdol untuk kalian sholat malam. Fa inna sholata masyhudatun maktubatun, karena sepertiga malam akhir itu disaksikan dan dicatat amal kebaikannya oleh malaikat. Itu diantara teks hadis riwayat Abu Daud dari Amr bin Abasah. Maka dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa setelah sholat subuh seseorang tidak boleh sholat sampai matahari terbit dan meninggi.
Di hadis digunakan bahasa sekitar 1 atau 2 tombak ketinggiannya. Hadis ini menjadi dalil utama tentang awal waktu duha, yaitu ketika matahari telah meninggi setinggi 1 atau 2 tombak. Itulah awal waktu duha di hadis. Gak pakai jam, dan gak ada jam. Itu yang saya katakan fenomena gitu. Fenomena langit sebagai penanda. Udah ya. Lalu kalau diukur oleh jam, dari mana nanti Dewan Hisab dan DHR persis menetapkan jam? Di hadisnya itu setinggi 1 atau 2 tombak awal waktu duha. Itu dalil yang pertama, riwayat Imam Abu Daud. Hadis yang kedua, riwayat Imam Muslim dari Zaid bin Arqam yang menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, Sholatul awabin, sholat awabin yaitu sholat orang yang tobat, hina tarmadul pisol, dikerjakan ketika anak unta mulai kepanasan. Hadis ini menjadi landasan utama waktu afdol gitu. Sama tidak diterangkan jamnya, diberi tanda oleh fenomena alam, yaitu unta kepanasan. Sayangnya unta tidak WhatsApp ke ibu gitu. Diperkirakan jam berapa waktu itu yang disebut dengan waktu utama. Dalilnya riwayat Muslim dari Zaid bin Arqam, istilahnya sholatul awabin. Dikuatkan oleh riwayat Imam Ahmad yang juga dari Zaid bin Arqam, bahwa Nabi pernah mendatangi Masjid Kuba setelah terbit matahari. Nah, Ustaz Murni, bagi bapak ibu yang pernah umroh, tabu, kan nanti ada city tour, di antaranya nanti sholat di Masjid Kuba. Nah, coba ibu sewaktu-waktu jangan pakai tour ke Masjid Kuba. Ustaz Murni, nikmat jalan kaki dari Masjid Nabawi ke Kuba, sholat duha di sana, Ustaz Murni. Nikmat, Pak. Jadi sambil menikmati tadi suasana pagi, kemudian tadi matahari, mau awal atau yang waktu afdol, kami mencoba Bu jalan kaki, kadang-kadang pakai mobil golf dari Masjid Nabawi itu ke Masjid Kuba, sholat duha di situ, masya Allah Bu, tidak akan tergantikan di tanah air dan tidak akan bisa dibayar lagi gitu Bu. Jadi kalau nanti ibu kebetulan umroh, kan biasanya paket city tournya itu belum tentu waktu duha ke Kuba gitu. Nah, nanti kalau ibu kesana lagi, bagi yang sudah atau yang belum, maka izin, bahkan kalau bisa oleh tour leader, oleh mutawib, minta diantar Bu, jalan kaki, nikmat tuh. Sholat duhanya di Masjid Kuba. Bisa yang awal, kalau terlalu pagi khawatir tadi ketinggalan sarapan di hotel, maka coba waktu yang afdol. Itu nikmatnya luar biasa, melaksanakan duha Madinah Nabawi Masjid Kuba sambil olahraga gitu, jalan kaki. Begitu pulang dari sana, ibu naik kiloan gitu, olahraga gitu. Itu contoh Bu ya. Nah, beliau mendapati jamaah sedang sholat gitu di Masjid Kuba setelah terbit matahari, mereka sedang melaksanakan sholat. Lalu Nabi menyatakan sholatul awabin gitu. Sholat orang-orang yang tobat idza ramadatil pisau, ketika unta menderum karena kepanasan. Udah ya. Jadi tadi dalil utama Quran, dalil kedua hadis Nabawi, dan pilar yang ketiga Dewan Hisbah tak lupa merujuk pendapat para ulama, para fuqaha, antara lain
Syekh Sayyid Sabiq di dalam Fiqhus Sunnah gitu. Nah, di dalam Fiqhus Sunnah, kalau bahasa aslinya nanti insya Allah Ustaz Murni SK-nya kalau belum sampai ke Depok, pada ini sudah 2016. Nah, nanti dicek ulang, saya bagikan kembali filenya. Bahasanya begini, kalau bahasa asli Sayyid Sabiqnya, waktu sholat duha itu hiya betadi'u awqatuha birtifa'i syamsi qadra ramhin. Waktu sholat duha dimulai ketika matahari mulai meninggi seukuran satu tombak, wayantahi hina zawal, dan berakhir ketika matahari tergelincir atau zawal. Walakinnal mustahabba antu akhiro ila antar tafi'a asyamsu wayastadal hurru. Maka yang paling dianjurkan adalah diakhirkan sampai matahari meninggi dan terasa panas. Itu diantara pandangan fuqaha yang dikutip oleh Dewan Hizbah. Sudah? Nah, maka keputusan Dewan Hizbah ini selain berdasarkan tadi 3 pilar dalil utama Quran, Sunnah, pendapat fuqaha, juga ditopang oleh kaidah istinbat yang disebut dengan ilmu usul fikih. Nah, sekalian saya promo Ustaz Murni, kami juga mohon doa nanti Dewan Hizbah dan Badiklat akan mengadakan seminar internasional usul fikih. Mudah-mudahan di Jogja atau di Jakarta, mudah-mudahan muridnya Syekh Dr. Yusuf Qardawi bisa hadir. Jadi kemarin kita mengadakannya konferensi ilmu hadis dan daurah. Nah, sekarang tahun ini kita akan konferensi dan daurahnya usul fikih. Tadi juga panitia sedang rapat, mudah-mudahan bisa bulan Oktober atau November, konferensi internasional. Nah, bisa mudah-mudahan nanti menghadirkan para ahli usul fikih dunia hadir bersama Dewan Hizbah dan Badiklat PP. Nah, itu namanya penting ilmu istinbat. Jadi selain ilmu hadis, maka ilmu istinbat yang tidak bisa diabaikan itu usul fikih untuk meracik, meramu pemahaman Quran Sunnah, khususnya yang dibingkai dalam manhaj persatuan Islam. Nah, karena di sini perlu ada konversi waktu, maka dalam sidang Dewan Hizbah di Cibegol itu melibatkan DHR, Dewan Hisab Ru'yat, berkenaan dengan tafsiran dan fikih astronomi. Nah, waktu itu maka dibahas bersama DHR tanda-tanda alam kalau dikonversi ke jam jadi jam sabaraha gitu. Itulah para ahli hisab, para ahli astronomi. Jadi inilah yang saya tidak akan pernah bosan mengingatkan, bahwa Dewan Hizbah saat menetapkan hukum tidak kacamata kuda. Bahasa legek budak ayeuna gitu Pak. Dewan Hizbah selalu menggunakan fikih komparasi, fikih komparatif, fikih perbandingan. Bukan hanya tadi pertimbangan madhab, tetapi juga pendekatan sains untuk perkara-perkara yang membutuhkan tahqiq ilmu pengetahuan gitu. Nah, inilah yang kita sebut dengan pendekatan astronomis untuk menerjemahkan tanda-tanda pergerakan matahari ke dalam pedoman waktu. Oke, saya nggak akan nanya ke bapak, nggak percaya ibu, saya percaya ke ibu. Bu, kalau di hadis disebutkan waktu duha saat tadi unta kepanasan, kalau pakai waktu Depok jam berapa kan nggak ngerti. Masa untuk mengamalkan waktu Depok ibu harus ke kebun binatang dulu, selfie bersama unta kan gitu. Jadi tidak praktis. Padahal bagi orang Arab itu hadis praktis. Tapi saat kita, mohon maaf, terkukung oleh waktu mekanis,
yaitu jam, maka hadis itu menjadi tidak praktis, padahal hadisnya sahih, tidak bisa diamalkan. Bahasa anak sekarang tidak aplikatif. Disitulah pentingnya melibatkan tafsir astronomi. Jadi waktu itu kalau diperkirakan jam berapa gitu. Nah, sampai contoh lagi nih. Ini mumpung ingat, Bu, kata Nabi waktu sholat duha ketika unta kepanasan, mataharinya sama tidak dengan matahari Depok? Saya ulangi. Hari matahari di zaman Nabi sama tidak dengan matahari ini? Pak, kade jangan terkecoh. Halo, saya ulangi. Jadi kata Nabi, anggap Nabi bersabda ini periode Madinah. Anggap itu 1400, berarti umur hadis itu 1400. Kata Nabi, waktu duha pada saat unta kepanasan, mataharinya sama tidak dengan sekarang? Sama. Halo, emang mataharinya ada 3? Jadi kamakola dulu sumbang. Andai kata matahari bisa ngomong, maka matahari akan memancarkan jamnya. Maka diketahuinya oleh ilmu astronomi, kira-kira waktu itu saat kepanasan kalau diukur oleh jam-jam berapa. Itu pentingnya melibatkan tafsir astronomi. Di Persis ada ahlinya, yaitu DHR, Dewan Hisab Ru'yat. Itu sekali lagi Bu, sama seperti gerhana. Gerhana bulannya bulan yang mana? Halo, saya ulangi. Kalau kita mengalami gerhana bulan, itu bulan yang di zaman Nabi bukan? Sama kalau kita menentukan hilal Ramadan, hilal Syawal, hilal yang Nabi bukan? Sama, emang jadi 10. Nah, jadi sekali lagi Bu, disinilah saya ingatkan bahwa Dewan Hisbah tidak kacamata kuda. Ini untuk menjawab kritik, katanya Dewan Hisbah tara membaca madhab. Kata siapa? Jangankan madhab fikih, madhab sain juga dibaca. Karena apa? Ketika ada hubungan untuk mentahqiq, menetapkan hukum. Paham Bapak Ibu? Halo? Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu begitu maca hadis, mana kata Ustaz jam 9, kok di hadisnya nggak di jam 9? Di hadisnya ada onta. Gitu. Nah, jadi inilah sekali lagi hadis memberikan tanda oleh fenomena alam, oleh fenomena langit, ilmulah yang menerjemahkan. Nah, itulah Bapak Ibu, pentingnya sekali lagi Dewan Hisbah melibatkan fikih komparatif dengan pendekatan astronomis. Berdasarkan pendekatan ini, penting diarahkan untuk membedakan antara ketentuan syar'i yang bersifat fundamental, artinya badai di Mesir, badai di Arab Saudi, badai di Depok dalilnya sama, tapi menentukan jamnya belum tentu sama. Nah, di situ pentingnya Pak. Jadi waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian timur, waktu Indonesia KSA Arab Saudi, waktu Indonesia bagian kutub gitu. Hadisnya nggak beda, tapi akan berubah nanti menyangkut parameter waktu dan satuan menit yang bersifat operasional sesuai lokasi. Jadi 15 menit dari mana, dari terbit jam berapa tergantung di mana daerahnya gitu Pak. Nah, sementara dalilnya tidak berubah, tapi satuan waktu operasionalnya akan beda-beda tergantung lokasi dan tanggal. Itulah pentingnya Pak. Dalilnya sama, tapi bagaimana menerjemahkan pada satuan waktu bisa beda tergantung lokasi dan tanggal. Nah, disitulah terasa Bapak Ibu si mana horeng, bahwa ternyata waktu sholat bukan hanya untuk sholat wajib.
dirasa oleh kita ternyata kebutuhan almanak untuk juga sholat duha gitu. Sudah. Nah, alhamdulillah semua kalender Persis selalu ada waktu sholat. Jadi apa? Praktis. Apalagi sekarang sudah ada aplikasi, Bapak Ibu. Depok sudah sampai aplikasi kalender. Udah ya? Naonjar Islamic Now. Nah, jadi nanti Bapak Ibu Persis sudah menerbitkan aplikasi untuk mengetahui jadwal sholat. Jadwal kalender kalau bawa almanak kan hese gitu. Itu sudah ada praktis, nanti di DHR sudah menerbitkan, sudah meluncing aplikasi. Tinggal dicek di situ. Oke, hari ini jam berapa terbitnya? Tanggal 5 tambah 15 gitu. Kapan akhir duhanya? Hari ini duhurnya jam berapa? Tinggal dikurang 5 menit gitu. Daya itu diantara contoh. Sekali lagi, pendekatan ini penting membedakan mana ketentuan syar'i yang bersifat fundamental, maksudnya tidak akan pernah berubah dimanapun, dalil itu sama, tapi satuan waktu dalam praktek tentu akan berbeda sesuai lokasi dan tanggal. Maka inilah yang dikehendaki oleh Dewan Hizbah, bahwa secara normatif waktu sholat duha dimulai setelah matahari terbit dan meninggi, sehingga waktu larangan sholat telah berakhir. Itulah kenapa diberi waktu 15 menit, supaya tidak masuk larangan, yaitu larangan sholat saat terbit. Maka diamankan dengan cara menyebut 15, kepastian kita tidak akan sholat di waktu yang terlarang gitu. Gitu kepentingannya Pak. Salah satu di antara hikmah tasrihnya. Berarti keputusan Dewan Hizbah menetapkan jeda sekitar 15 menit setelah syuruk sebagai bentuk kehati-hatian. Namanya ihtiyatan. Ketentuan tersebut merupakan pedoman operasional. Sedangkan tanda syar'inya adalah telah meningginya matahari dari ufuk. Kemudian waktu yang lebih utama adalah ketika matahari semakin meninggi dan panas mulai terasa. Berdasarkan hadis sholatul awabin, dilaksanakan ketika anak-anak unta mulai merasakan panasnya tanah. Adapun menetapkan jam 9 sampai jam 11 merupakan perkiraan praktis yang harus disesuaikan dengan keadaan geografis dan perjalanan harian matahari. Adapun akhir waktu duha adalah sebelum matahari mencapai istiwa atau kulminasi atas. Maka penetapan 5 menit sebelum jadwal duhur berfungsi sebagai batas kehati-hatian agar sholat tidak dilakukan pada saat waktu terlarang. Jadi tadi mah jangan sampai kena larangan saat terbit. Akhir waktu duha diberi batas pengaman, jangan sampai masuk pada waktu terlarang saat tergelincir. Yang disebut dengan 3 waktu terlarang itu gitu. Sudah ya? Nah, maka dengan demikian 5 menit tersebut pada dasarnya bukan batas yang ditentukan langsung oleh dalil, di dalilnya ada 5 menit gitu. Melainkan instrumen, alat jaring pengaman untuk menjamin pelaksanaan ibadah tetap berada dalam rentang waktu yang dibenarkan. Sebelum saya tutup, beruntunglah kita Bapak Ibu yang masih memiliki ulama untuk terus membimbing. Maka di balik keputusan Dewan Hizbah ini terdapat beberapa kekuatan penting. Pertama,
Keputusan berhasil membedakan waktu sah dengan waktu afdol. Jadi berdasarkan penjelasan ini nggak usah debat gitu Bu. Jam berapa sholat duha? Sholat duha tuh jam 9. Sholat duha jam 7. Semuanya boleh, yang membedakan waktu sah awal dan afdol. Itu Pak. Jadi ini sekali lagi pentingnya membedakan waktu sah itu awal dan batas akhir, dan mana waktu afdoliyah, waktu paling utama. Maka hadis anak unta kepanasan ditempatkan oleh Dewan Hizbah bukan sebagai awal waktu mutlak, tapi menunjukkan keutamaan. Jadi diutamakan jam 9 sampai jam 11. Itu namanya afdol, bukan waktu sah. Sudah ya? Yang kedua, keputusan tidak langsung membolehkan sholat tepat pada saat syuruk. Andai kata tadi syuruknya jam 6:01, tapi diberi jeda 15 menit, tiada lain supaya api. Maka keputusan Dewan Hizbah bukan sekedar memberikan kepastian hukum, tetapi juga dijaga. Jangan sampai karena semangat waktu duha hayang sholat duha, waktunya melanggar. Itulah yang sering diingatkan Bapak Ibu, bahwa dalam urusan beragama semangat saja tidak cukup. Maka semangat harus diadvokasi, dikawal dengan ilmu. Salah satu bentuk ilmu dalam konteks waktu adanya ihtiyaton, kehati-hatian, jangan sampai semangat menabrak ketentuan. Sudah? Itu kedua. Yang ketiga, demikian juga menetapkan batas akhir 5 menit sebelum. Lagi-lagi kita diberikan koridor, dipandu, dikawal. Jangan sampai kebablasan saking khusyuknya. Bu, berarti kan rokaat gak ada masalah ya. Semuanya sudah clear, clean and clear. Lihat Bu, sholat duha itu boleh 2 rakaat, boleh 4, boleh 6, boleh 8. Yang 12 hadisnya dhaif. Satu kali salam. Saya ulangi. Nah, di buku Dewan Hizbah sudah ditegaskan 1 kali salam. Jadi 4 rakaat 1 kali salam, 6 rakaat 1 kali salam, 8 rakaat 1 kali salam. Sementara yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam hadisnya dhaif. Nah, jangan sampai karena kehusuan sholat duha, beres duhanya asar, menabrak waktu yang dilarang. Berarti kalau ibu mau sholat duhanya yang 8, bisa perkiraan kapan setar. Paham Bu? Jadi dalam urusan beragama semangat saja tidak cukup. Semangat perlu dikawal oleh ilmu. Salah satunya waktu. Kenapa 5 menit sebelum? Jangan sampai karena saking husunya sholat duha malah nabrak waktu terlarang. Itu pentingnya Bapak Ibu. Keuntungan keputusan Dewan Hizbah bukan hanya memberikan kepastian hukum, tapi aman dan nyaman secara ilmu. Sudah. Nah, kemudian yang tak kalah penting, saya juga tidak akan pernah bosan mengingatkan. Terakhir, di halaman 26, mengapa keputusan Dewan Hizbah ini cukup signifikan. Jadi arti penting keputusan Dewan Hizbah. Keputusan Dewan Hizbah memiliki signifikansi penting dalam beberapa aspek. Pertama, dilihat dari aspek teologis atau ibadah dan keyakinan, memberikan kepastian hukum bagi umat Islam, khususnya warga Jam'iyah Persis, tentang batas-batas waktu ibadah sholat sunat duha, sehingga terhindar dari keraguan bahkan waktu terlarang di dalam ibadah. Yang kedua, aspek metodologis atau cara pengambilan hukum, menunjukkan konsistensi
Dewan Hizbah dalam menerapkan manhaj istinbat yang berpegang pada Quran dan hadis sahih serta merujuk pada pendapat ulama muktabar, bahkan di aspek tertentu perlu melibatkan pakar. Maka inilah kenapa Bu, nanti kemarin kita membicarakan saudara sesusu, saudara sepersusuan dengan program laktasi ASI, kita melibatkan ahli. Oke. Kemudian juga perbincangan tentang monetisasi, bagaimana mendapatkan cuan dari monetisasi medsos misalkan. Kita hadirkan juga pakar di bidang itu. Untuk apa? Sekali lagi, pada dasarnya agar keputusan semakin tepat. Yang kita sebut itulah konsistensi terhadap manhaj. Dah ya? Jadi kita beragama banyak kola wakila, kata A, kata B, ari Quran sunnahnya diabaikan. Maka jangan sampai pendapat malah tadi berpanglima dalam konteks fatwa agama. Maka persis dibalik, Quran sunnah yang berpanglima, tapi bukan berarti pendapat ulama diabaikan. Itulah sekali lagi Pak, konsistensi Dewan Hizbah dalam bermetode, dalam menetapkan keputusan pakai rumusan, pakai metode yang disebut dengan manhaj istinbat. Kemudian yang ketiga, yang tak kalah penting, aspek sosiologis kehidupan masyarakat praktis sehari-hari. Kenapa perlu pakai jam gitu? Kembali Bu, agar mudah dipahami dan diterapkan. Kita menyebutnya bukan sekedar panduan syar'i, tapi panduan praktis. Seperti nanti Pak, keputusan jarak, sapar gitu. San Murni, nanti resmi nama ya. Ya nanti resminya mah, keputusan resmi kemarin seseorang boleh mengqashar sholat, buka saum, tayamum jika perjalanan minimal sudah 3 mil. Kalau dihitung pakai kilometer 5-6 kilo. Jadi sahabat baru 6 kilo tayamum, ayah sahabat berangkat 6 kilo buka saum. Mau harian saparnya, mau holiday, syariat tidak menghitung acaranya, tapi saat sudah masuk tadi 5-6 kilo dibolehkan qashar. Begitu pas mendengar keputusan, asa aneh, ari berat hayang ringan, dibere ringan manyat. Makanya dalam beragama jangan pakai nafsu. Kalau pakai nafsu piraku, masa urusan mau diambil atau tidak itu mah urusan namanya geruhso, tapi saat diambil sah. Nah nanti resminya Ustaz Murni, mudah-mudahan bulan depan nanti sudah selesai keluar SK-nya, nanti kita bedah beberapa keputusan. Itu contoh Pak. Sebab lamun tadi pakai perasaan, masa gitu. Belum lagi tadi ke Jakartanya siga Bang Jul kan, udah berapa kilo Jul? Tiap hari coba maknya cenah supir tadi Jakarta Bandung tiap hari nyupir, maknya sapar. Tuh ada yang tadi harian, syariat tidak berkepentingan, itu namanya hajat insan, tapi jarak menjadi acuan. Itu sekali lagi Bu, tolong terutama bagi anak muda di Depok, itulah konsistensinya persis. Apa? Dalil. Karena kalau tidak pakai dalil, pastilah menterasa pikiran. Siap Bu? Siap naon? Siap buka. Wah, Bu, resiko mun bukanya aya kodo. Ya membukana hayang ngodomu. Nah, ini contoh aspek sosiologi apa? Praktis. Kalau pakai ngukur tadi sabarahannya Dzul Hulaifah Madinah hese
Tapi pada saat disebut mil, dikonversi kilometer, gampil gitu. Ini penting setiap keputusan aspek sosiologis, untuk memberikan kemudahan dalam praktek. Dan inilah yang membedakan dengan fatwa di Indonesia. Maka keputusan Dewan Hizbah memperkaya hasanah fikih ibadah dengan limitasi, memberikan batasan waktu yang jelas, agar tadi masyarakat tidak kebingungan dan menjadi kontribusi saat yang lain tidak tegas memberikan batasan. Maka Dewan Hizbah mudah-mudahan Bapak Ibu menutup kajian ini, kita senantiasa meyakini bahwa keputusan Dewan Hizbah tentang awal dan akhir waktu duha, begitu juga keputusan-keputusan yang lain merupakan produk ijtihad kolektif. Bagaimanapun ijtihad jama'i, ijtihad kolektif itu memiliki kekuatan yang lebih daripada ijtihad perorangan. Karena lahir dari proses akademik yang matang, dengan landasan dalil yang kuat, Quran, hadis sahih dan pendapat ulama, keputusan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi umat Persis, tetapi juga memperkaya diskursus fikih ibadah, khususnya tentang sholat sunat duha di tengah masyarakat Indonesia. Demikianlah Bapak Ibu yang dapat disampaikan. Saya mohon doa. Ini hasil kemarin sidang. Mudah-mudahan orang tua dan guru kita di Dewan Hizbah senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dalam kerangka menyelamatkan umat di wilayah akidah, ibadah, dan muamalah.